Baik, renungan pagi ini yang akan saya sampaikan adalah Areopagus. Mungkin kata Areopagus ini bukan kata yang jarang lagi kita dengar bagi kita yang familiar dengan kitab Kisah Rasul. Mungkin kita sudah sering mendengarkannya. Nah, Areopagus ini atau Areos Pagus dalam bahasa Yunani artinya Bukit Ares, merupakan sebuah tempat di barat laut Akropolis yang pada masa kuno digunakan sebagai tempat untuk mengadili perkara kejahatan. Areopagus juga dapat merujuk kepada sebuah badan yudisial, yaitu majelis yang menangani bidang pendidikan, moral, dan keagamaan di dalam komunitas Yunani. Kalau menurut komentar Sister White dalam buku Alpha Omega dikatakan, Areopagus inilah tempat paling suci di seluruh Athena dan kenangan-kenangan dan pergaulannya adalah sedemikian rupa sehingga dianggap dengan penghormatan tahyul dan dalam pikiran beberapa orang tempat itu dianggap berbahaya. Dan di tempat ini perkara-perkara yang berhubungan dengan agama sering diperhatikan dengan teliti oleh orang-orang yang bertindak sebagai hakim yang terakhir pada semua akhlak yang lebih penting, sama seperti persoalan-persoalan sipil. Nah, itulah sedikit Bapak Ibu tentang Areopagus. Ya. Nah, di Areopagus ini siapa saja boleh bicara, bebas, tetapi harus memperdengarkan sesuatu yang baru. Ya, karena dalam kisah Rasul 17 ayat 21 dikatakan, adapun orang-orang Athena dan orang-orang asing yang tinggal di situ, di Athena atau komunitas Areopagus itu, tidak mempunyai waktu untuk sesuatu selain untuk mengatakan atau mendengar segala sesuatu yang baru. Ya, ini bagus juga ini. Artinya mereka tidak punya banyak waktu, tidak punya waktu sama sekali untuk hal-hal yang tidak bersifat penting. Ya, kalau hal-hal itu sudah sering diulang-ulang, mungkin bagi mereka tidak ada waktu untuk mendengarkan itu. Tetapi bila sesuatu yang baru, maka mereka tentunya akan sangat menarik atau menaruh minat untuk hal itu. Dan itulah sebenarnya mengapa sampai Rasul Paulus dibawa oleh orang-orang Athena ke Areopagus ini untuk ya semacam dimintai keterangan tentang apa yang dia beritakan ya. Nah, Paulus pernah berkhotbah di sana ya, di Areopagus ini. Dalam buku Alpha Omega kembali dikatakan, disinilah terhindar dari keributan dan kesibukan jalan umum yang penuh sesak dan keributan dalam perbincangan yang kacau balau. Rasul itu dapat terdengar tanpa menyela. Di sekelilingnya berkumpullah ahli penyair, seniman dan ahli filsafat, sarjana dan orang bijaksana dari Athena, yang dengan demikian menyapa dia, bolehkah kami tahu ajaran yang baru mana yang kau ajarkan ini? Sebab engkau memperdengarkan kepada kami perkara-perkara yang aneh. Karena itu kami ingin tahu apa arti semuanya itu. Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan, di Areopagus ini boleh dikatakan mereka adalah ya orang-orang yang intelektual, ya para penyair, seniman, ahli filsafat, sarjana dan orang bijaksana, ya orang-orang berpendidikan tinggi yang sangat rindu untuk ya menambah pengetahuan mereka, mendengarkan hal-hal yang sama sekali belum pernah mereka dengarkan.
Nah, di sini Paulus menyampaikan sebuah khotbah dengan mengutip sebuah kalimat yang tertulis di sebuah altar persembahan yang berbunyi kepada Allah yang tidak dikenal. Ya, di dalam Kisah Rasul 23 dikatakan, sebab ketika aku berjalan-jalan di kotamu dan melihat-lihat barang-barang pujaanmu, aku menjumpai juga sebuah mesbah dengan tulisan kepada Allah yang tidak dikenal. Ya, Paulus masuk untuk menyampaikan pekabarannya dengan sesuatu yang eh, sebenarnya orang Yunani atau komunitas di Areopagus itu sudah mengetahuinya, hanya belum mungkin mengenalnya secara jelas. Ya, kelihatan kepada mereka dengan sebuah mesbah persembahan yang bertuliskan kepada Allah yang tidak dikenal. Dan melalui inilah Rasul Paulus memulai menyampaikan pekabarannya kepada mereka. Ya, jadi di samping itu Paulus juga memuji sebenarnya bahwa dalam segala hal orang-orang Athena itu sangat beribadah ya kepada dewa-dewa. Banyak patung-patung di sana. Ya, tetapi ada sebuah celah ya kepada Allah yang tidak dikenal, di mana Paulus boleh memulai khotbahnya, boleh memulai penginjilannya melalui sebuah kalimat singkat tersebut. Namun saudara, Bapak Ibu, saudara yang dikasih oleh Tuhan, eh, dalam pekabaran Paulus tersebut, saya garis besarkan di sana ada tiga kelompok orang atau pendengar yang mendengarkan khotbah Paulus. Dalam kisah 17 ayat 18 dikatakan di sana bahwa ada juga orang-orang yang mencemooh Paulus. Ya, jadi tidak mulus dalam menyampaikan pekabaran itu, tetapi ada juga orang yang mencemooh atau mengejek. Ya, dan yang lain dikatakan ada juga mengatakan lain kali saja kami mendengar engkau berbicara tentang hal itu. Ya, nah saudara yang dikasih oleh Tuhan, dalam pelayanan kita juga mungkin sering kita mengalami hal yang sama. Saya juga secara pribadi sering mengalami hal-hal seperti nomor satu dan nomor dua ini ya. Ya, misalnya kalau kita ingin bergabung eh, menemui orang-orang di sekitar kita, kadang belum kita memulai pembicaraan, ya yang lain sudah pada bepergian satu demi satu. Ya, nah bagaimana kalau kita sudah menyampaikan penginjilan kita? Ya mungkin mereka akan berkata lain kali saja kami mendengar engkau berbicara tentang hal itu. Ya, jadi saudara, ini adalah gambaran tentang pengalaman-pengalaman kita juga di dalam pelayanan. Tetapi yang ketiga adalah beberapa orang menjadi percaya, di antaranya Dionysius, dan dia adalah seorang anggota majelis majelis Areopagus itu sendiri. Ya, tidak banyak disebutkan yang menjadi percaya, ya, karena Alkitab mencatat dalam Kisah Rasul bahwa memang Paulus tidak mendapatkan banyak murid di sana. Ya, tetapi ada Dionysius, salah satu anggota majelis Areopagus, dan juga ada Damaris, dan juga orang-orang lain yang ada di Areopagus. Jadi saudaraku, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, eh, kita juga sering mengalami hal yang sama ya dalam pemberitaan kita, dalam pelayanan kita. Tak semua orang suka, tak semua orang eh, ingin mendengarkannya, tetapi pasti ada juga yang eh, percaya. Terkadang kalau menurut pikiran saya seperti pelayanan Paulus di Areopagus ini, padahal sebenarnya yang dihadapi adalah orang-orang yang cerdas, ya, orang-orang yang intelektual. Tetapi kalau kita melihat hasil daripada pemberitaannya, ya toh juga tidak semudah itu, tidak semua orang yang mendengarkan pekabarannya
menerima apa yang dia sampaikan, yaitu Injil keselamatan itu. Nah, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, sebagai kesimpulan saja, masing-masing kita memiliki pengalaman Areopagus kita sendiri ya. Semua kita pasti mengalaminya. Tetapi penginjilan tidak boleh berhenti, ya, meskipun kadang hasil tidak banyak. Ya, kita harus tetap memberitakan firman itu, kita harus tetap melakukannya, dan juga penginjilan kita tidak boleh hanya berfokus kepada hasil banyak atau sedikit, ada reward atau tidak, ya, tetapi penginjilan itu harus berfokus kepada keharusan untuk memberitakan Injil itu sendiri. Ya, itu jugalah yang menjadi eh, sikap Paulus ya di dalam memberitakan firman ya sebagaimana dicatat di dalam 1 Korintus 9 ayat 16. Karena jika aku memberitakan Injil, aku tidak mempunyai alasan untuk memegahkan diri, sebab itu adalah keharusan bagiku. Ya, celakalah aku jika aku tidak memberitakan Injil. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, saya akhiri renungan singkat kita di pagi ini dengan sebuah pengalaman ya 10 tahun yang lalu, di mana saya sambil kuliah, tapi saya juga sambil menjual buku setelah selesai kelas di kampus. Nah,